Al-Fatihah itu pintu gerbang. Kenapa sih pintu gerbang? Ya ini dia, pintu gerbang hati kita ini. Ini harus dibuka. Jangan pernah dibatasi ini. Stigma negatif bermunculan terhadap anak-anak punk karena hanya menilai dari cover mereka saja. Namun saat ini aku mencoba menelusuri tentang anak punk. Ada satu komunitas anak punk yang membuatku tergerak untuk mengetahui lebih dalam lagi. Nama komunitas tersebut adalah Taring Babi. Permisi Bu, mau nanya marginal itu di mana ya? Oh, dulu ntar ada komunitas Taring Babi. Oke, Bu mau nanya mengenai marginal. Menurut pandangan Ibu, marginal sendiri tuh kayak gimana sih Bu? Kan yang kita lihat anak punk itu kan berpenampilan yang bertato, piercing. Mungkin menurut pandangan orang tuh kan serem. Nah, menurut Ibu tuh gimana? Enggak kok, anak marginal ini kreatif, inovatif. Dia bisa membawa kita ke sudut pandang yang baik. Terus enggak terlalu berpikiran negatif, dia positif kok. Dia selalu membawa orang-orang sini untuk kayak ngerjain sesuatu yang positif. Makasih ya Bu. Sama-sama. Kebuka. Halo Kak Bu. Halo. Halo, apa Selamat pagi. kabar? Kabar baik. Hari ini kegiatannya ngapain aja nih Kak? Lagi istirahat tadi, lagi melanjutin recording. Boleh lihat ke atas? Ayo sekalian. Badan kita langsung lihat ke atas aja. Sekarang kita udah di Taring Babi. Ini di rumahnya yang di lantai kedua, dan ruangan itu di lantai kedua itu buat kayak editing video, buat recording. Mendingan kita langsung aja tanya-tanya sama Kak Bob, ruangannya tuh isinya apa aja sih? Kayak gitu. Nama gue Bob, nama panjangnya Bobi Adam Firman. Sekarang usianya sudah 41 dan sekarang aktif di komunitas Taring Babi dan di marginal. Taring Babi itu sendiri sebenarnya nama sebuah kolektif komunitas gitu. Dimana saat itu kita memang memilih untuk mencari, memiliki satu wadah tempat di mana itu bisa kita gunakan untuk proses belajar sama-sama, berkarya sama-sama, kita saya saling mengisi untuk satu sama lain. Dan sifatnya itu terbuka buat siapa aja. Kalau kegiatan di sini ada aktivitas produksi ya. Produksi itu kita bikin merchandise, kita bikin kaos, kita bikin emblem, bikin poster, bikin ya untuk perputaran ekonomi, karena kita butuh makan, kita butuh rokok gitu. Kita harus bayar iuran RT bla bla bla. Jadi emang ada kegiatan produksi. Ya menurut gua aktivitas yang ada di sini nggak salah gitu, karena juga apapun itu bentuknya, mau recording, mau melukis, mau cukil kayu, mau tato, mau sablon gitu. Artinya itu kan ruang belajar sama-sama gitu. Artinya teman-teman yang datang dari luar sana, dari mana yang kita nggak tahu, mereka datang sini, mereka mau belajar, ya udah. Bahkan juga ada yang datang untuk ngajarin kita gitu. Ya teman-teman dari Eropa, dari Jepang, mereka biasa ngurusin recording misalnya gitu loh. Ya mereka ngajarin gue gitu. Jadi semua orang itu guru, semua orang itu murid. Jadi kita maksimalkan aja Kak, apa kemampuan dan fasilitas yang kita punya. Kita punya slogan tuh, maksimalkan minimal yang kita punya. Jangan pernah bergantung sama ya karena fasilitas, peralatan. Jadi maksimal kita punya, ya kita maksimalin aja.
kita minimal yang kita punya ini kita maksimalin. Jangan pernah rendah hati. Ayo maksimalin. Nah, alam semesta denger kok nanti. Ntar temen tiba-tiba bawa kamera, kita lagi pengen bikin video klip nih, kurang kamera, kayaknya harus pakai kamera ini deh, kamera itu deh. Tiba-tiba alam mendukung, teman-teman yang punya kamera datang, ayo garap bareng. Kenapa juga kita bikin tempat seperti ini? Juga kita melihat banyak teman-teman yang secara edukasi kurang, tapi kita coba menawarkan alternatif berupa skill-skill yang kita miliki, kita berbagi. Ada belajar sablon, ada yang belajar lukis, belajar cukil kayu, belajar desain grafis, recording. Nah itu juga banyak teman-teman yang udah sekarang tahu-tahu udah ke Eropa, pameran. Tahu-tahu sekarang udah jadi chef di hotel daerah Jalan Sudirman. Dulu yang tadinya nggak sekolah itu, dia belajar sini bertahun-tahun. Sekarang udah jadi chef. Masyarakat cuma bisa nyalain. Wah, lu mengotori pemandangan, lu pemalas lah apa. Tanpa pernah mau tahu, mencari tahu kenapa mereka ada di jalan. Mungkin faktor ekonomi kah, mungkin tanah yang dirampas, mungkin ditipu sama tengkulak. Kan kita nggak pernah mau tahu, kita cuma bisa nyalain doang gitu. Karena nyalain tuh nggak pakai mikir. Kalau cari tahu pasti pakai mikir. Udah nggak peduli masyarakat mau bicara apa, mau nilai baik, oh ya udah terserah ya. Mau nilai jahat ya terserah juga gitu. Karena kebenaran tuh nggak pernah tuker. Ya kita awalnya nggak diterima. Kita masuk di sini tahun 2002 akhir. Dan itu Pak RT, Pak Haji, tokoh masyarakat, warga juga nggak terima dengan kehadiran teman-teman. Karena ya secara penampilan berbeda ya. Tapi karena kita sudah bayar sewa rumah saat itu, dulu masih kontrak ya. Kita bayar sewa rumah dan Ibu Hajinya oke. Rumahnya di seberang jalan. Ternyata Bu Haji itu ditegur sama RT, sama warga. Kenapa Ibu ngasih tempat tinggal buat orang-orang seperti itu? Jadi bagaimana Pak? Harus kembalikan lagi uangnya kan nggak mungkin. Akhirnya itu dibahas pada saat rapat RT tentang kehadiran teman-teman, dibahas itu di rapat RT itu. Hasil mereka bawa hasil rapatnya ke sini dan RT sama tokoh masyarakat coba menjelaskan, ya udah masyarakat memberikan kesempatan selama 3 bulan untuk kalian buktikan. Dan sebelumnya memang kita punya konsep ya kita yang harus belajar dengan masyarakat. Bukannya kita ngajarin masyarakat, tapi kita yang belajar dengan mereka. Sampai sekarang ya belajar sama-sama gitu. Kegiatan lain yang dilakukan Taring Babi yaitu mengadakan charity. Di charity tersebut, Taring Babi mengadakan cukur rambut, pembuatan sketsa yang dibayar secara sukarela. Tema charity hari ini kita kan ada kawan kita yang sakit, jadi kita mau charity untuk teman yang namanya Ewa. Nah dia salah satu keluarga besar Taring Babi juga. Sekarang dia di Purwokerto dan dia sekarang lagi berjuang karena sedang perawatan komplikasi 4 organ tubuhnya. Gitu. Sebenarnya acara kayak gini kita udah berjalan ya. Kita punya acara namanya sedekah bulanan. Jadi Mei, Juni. Nah sekarang kita lagi mulai untuk bergerak lagi untuk acara-acara seperti ini sedekah bulanan. Dan ini juga bukan hanya untuk teman yang sakit. Mungkin ada teman yang rumahnya rusak, mungkin ada buat biaya sekolah atau bencana alam. Kan kita nggak pernah tahu. Kegiatannya tadi udah mulai kan
dari siang emang. Di situ nanti ada mural, terus ada potong rambut, ada tato, ada sketsa wajah. Jadi teman-teman yang mau berdonasi bisa lewat karya teman-teman. Banyak yang terlibat secara sadar ya, artinya, dan komunitas yang lain juga terlibat, kayak ada atap alis, terus ada teman-teman hairstyle, teman-teman mural. Kita cuma sebagai pemicu aja, tapi keterlibatan komunitas yang lain juga sangat kuat. Dulu kegiatannya sebelum ketemu Taring Babi ya tongkrong, lamar kerjaan nggak jelas, lulus sekolah kan saat itu. Dan dulu belum punya rambut model kayak gini, belum punya piercing, belum punya tato. Jadi ya masih seperti orang biasa pada umumnya itu, dan masih melihat yang rambut gondrong atau yang tatoan itu kriminal gitu loh. Itu. Jadi setelah ketemu teman-teman di Taring Babi, akhirnya gue juga belajar tentang bagaimana kita nggak boleh menjustifikasi orang lain karena berdasarkan atau hanya melihat dari casing penampilan gitu, atau dari warna kulit, atau ya karena perbedaan gitu. Justru melihat perbedaan itu harus dirayakan. Dulu sempat sekolah D3 saat itu, jurusan teknik grafika. Tapi karena aura mahasiswa saat itu yang tuntutannya adalah ya turun ke jalan, itu gabung sama rakyat, sama masyarakat itu, untuk menjatuhkan rezim Soeharto saat itu. Jadi semester 3 gue cabut, dan itu pun harus izin sama orang tua, maaf gak bisa terusin karena gue ada aktivitas yang lain yang mungkin lebih bisa bermanfaat dan nggak buang-buang biaya. Tapi pada saat memilih atau memilih hidup seperti ini, pasti banyak ya tantangan lah. Banyak yang nggak sepakat, banyak yang mencibir, banyak yang menghina, bla bla bla. Dan saat itu juga kadang terpancing sih, ya namanya kan masih bergejolak gitu kan, dilawan. Tapi belajar lagi, lebih dalam lagi, ternyata juga kita nggak bisa menyalahkan orang-orang yang menyalahkan kita atau menjustifikasi kehidupan kita, karena mereka juga punya hak untuk bersuara kan. Jadi gue juga nggak mau menyalahkan mereka yang bicara seperti itu, karena gue melihat ya mungkin mereka secara pendidikan kurang, secara pengalaman kurang, secara pengetahuan kurang gitu. Mungkin ngelihat atau cuma dapat referensi dari media massa saat itu, mungkin cuma dari film, dari koran. Wah, tato itu kriminal. Kalau di koran selalu ditampilkan yang kriminal, punya tatonya yang di center. Di TV juga seperti itu. Jadi nggak bisa disalahkan gitu. Tapi pada saat kita punya kesempatan yang pas, kita bisa duduk bareng, kita sambil santai ngobrol-ngobrol. Dan sekarang udah jadi keluarga besar, ada teman nikah, dibikinin party lagi di sini, ada teman sakit, dibikinin obat, dipijitin apa. Kita masak bareng sama ibu-ibu, kita bikin musik bareng-bareng sama warga, sama anak kecil. Jadi emang gue percaya kalau setiap orang dikasih kelebihan dan kekurangan. Artinya dengan hidup berkomunitas, berkolektif itu, satu sama lain bisa saling mengisi. Yang tadinya nggak bisa, jadi bisa. Yang tadinya nggak tahu, jadi tahu. Komunitas ini menyadarkanku bahwa gaya pakaian dan perilaku anak punk tidak selamanya mengenai hal negatif. Terbukti di komunitas Taring Babi ini beranggotakan anak punk yang mana mereka memiliki karya seni yang luar biasa.